Halo Mas Rini, pada video kali ini saya akan menceritakan ulang mengenai cerita yang telah saya buat dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada term 2 ini. Judul dari cerita yang saya buat adalah Jika Cinta Dia. Ditulis oleh saya sendiri, Gusti Agung Putu Kevin Paramaputra. Cerita saya mengangkat tema konflik sosial, lebih tepatnya konflik agama atau konflik kepercayaan, dengan penokohan sebagai berikut. Duta berperan sebagai protagonis utama, Putri, ayah Putri, beserta ibu Putri. Adapun cerita yang saya buat memiliki alur maju dengan sudut pandang orang ketiga. Dalam cerita ini saya juga telah menggunakan gaya bahasa, pertentangan, personifikasi, serta eufemisme. Berikut adalah sinopsis dari cerita yang telah saya buat. Dikisahkan Duta dan Putri merupakan sepasang kekasih beda agama yang belakangan hubungannya ditentang oleh orang tua Putri. Gejolak hubungan mereka yang tanpa kepastian dan arah kini menjadi konflik tersendiri, di mana kedua belah pihak enggan mengakhiri hubungan mereka satu sama lain. Hingga pada akhirnya mereka mampu bersatu dengan catatan bahwa kedua belah pihak berhak untuk tetap menganut kepercayaan mereka masing-masing. Saya percaya bahwa cerita yang telah saya buat mengandung nilai yang sangat penting, yaitu nilai toleransi dan saling menghargai antar umat. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Jadi selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Vina, saya dari kelas 11A. Hari ini saya akan membaca cerita pendek tentang pilar yang retak di pelajaran Bahasa Indonesia. Di sebuah kota kecil bernama Sentosa, hiduplah seorang pria bernama Arman Pratama. Di mata banyak orang, Arman adalah sosok yang karismatik dan sukses. Ia kepala dinas pembangunan yang punya banyak pengaruh. Tapi di balik senyum ramah dan jas rapi yang selalu ia kenakan, Arman menyembunyikan rahasia gelap. Ia terlibat dalam praktik korupsi yang membuat banyak orang di kota itu menderita. Semua dimulai 3 tahun yang lalu, saat Arman mendapat jabatan kepala dinas dengan mudahnya. Ia mengatur proyek-proyek besar, perbaikan jalan, pembangunan sekolah, hingga fasilitas kesehatan. Namun, dana yang semestinya untuk pembangunan banyak berakhir di rekening pribadi Arman dan ajudannya, Fajar. Mereka berdua membuat kesepakatan dengan beberapa kontraktor nakal, menaikkan harga proyek tanpa ada yang tahu. Di sisi lain, ada Rina Susanti, seorang jurnalis muda bersemangat yang baru 2 tahun bekerja di media lokal Sentosa Post. Ia punya rasa keadilan yang kuat. Suatu hari, Rina mendapat bisikan dari seorang sumber tak dikenal yang memberitahunya bahwa ada sesuatu yang aneh dengan proyek pembangunan di kota itu. Rina mulai menyelidiki, bertanya pada tukang bangunan, warga sekitar, dan mencoba mengorek dokumen-dokumen resmi yang disimpan. Ternyata banyak proyek yang pekerjaannya tak sesuai dengan laporan atau instruksi. Beberapa jalan yang katanya sudah diperbaiki ternyata rusak parah. Sekolah-sekolah yang katanya dibangun ulang sebenarnya hanya direnovasi asal-asalan. Dana yang seharusnya mengalir untuk kemajuan kota, dana yang dikumpulkan justru hilang entah kemana. Rina mulai mendapat tekanan. Komputer di kantornya tiba-tiba hilang. Dokumen-dokumen penting juga lenyap entah kemana. Pesan ancaman mulai berdatangan lewat telepon dan media sosial. Berhenti atau kau akan menyesal. Tapi Rina tak gentar. Ia percaya masyarakat berhak tahu kebenaran. Dengan bantuan beberapa pegawai yang masih jujur, Rina berhasil menyusun bukti-bukti yang cukup untuk membuka kasus ini ke publik. Demi keamanan sesama, Arman yang memulai merasa terpojok berusaha memutarbalikkan keadaan. Ia menyuap beberapa media dan pejabat agar kasus ditutup. Bahkan, mengancam Rina secara langsung terkait permasalahan tersebut agar tidak tersebar. Namun, keberadaan Rina membuka jalan bagi perubahan. Perlahan, masyarakat desa mulai sadar, dan kasus itu akhirnya dibawa ke pengadilan. Di persidangan, Rina berdiri sebagai saksi utama, menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Akhirnya, Arman dan Fajar dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun dan diwajibkan mengembalikan uang yang telah mereka curi. Sejak saat itu, harapan baru tumbuh di desa Sentosa.
pemerintah mulai mengawasi setiap proyek dengan lebih ketat dan melibatkan warga dalam prosesnya. Rina menjadi simbol keberanian, membuktikan bahwa satu suara jujur bisa memecah keheningan dan membawa keadilan. Kehidupan di desa pun mulai berubah, warga kini aktif ikut memusyawarah, menanyakan kemana dana digunakan dan bekerja sama agar tidak ada lagi penyelewengan. Anak-anak muda juga terinspirasi oleh kisah Rina. Mereka membentuk kelompok pemuda peduli desa yang ikut memantau proyek seperti perbaikan jalan dan penyediaan air bersih. Rina yang dulu dianggap hanya warga biasa, kini sering diundang untuk berbicara di sekolah dan acara masyarakat. Ia berbagi tentang arti kejujuran, keberanian, dan pentingnya berani melawan ketidakadilan meski sendirian sekalipun. Sekarang, Desa Sentosa dikenal sebagai desa yang jujur dan transparan. Setiap proyek diumumkan terbuka di balai desa, dan warga berhak tahu bagaimana uang digunakan. Kadang Rina berjalan di jalan baru desa, jalan yang dibangun dari dana yang benar-benar sampai ke rakyat sambil tersenyum. Ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Keberaniannya membuktikan bahwa satu orang pun bisa membawa perubahan besar bagi banyak orang. Sekian dari cerita pendek Pilar yang Tak Retak. Terima kasih atas perhatiannya. Halo semuanya, nama saya Hana dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Di Antara Dua Langit by Raihana Zafira. Pagi itu suasana sekolah agak aneh, biasanya ramai dan santai. Tapi sekarang kayak ada jarak di antara beberapa orang. Di halaman depan, dua kelompok siswa berdiri saling cuek. Yang satu pakai batik dan jilbab rapi, dan yang satu lagi gaya bebas, rambut picat dan jaket hitam. Aku Nara malah di tengah-tengah, temenan sama dua-duanya. Kadang kita ikut Dinda ke musola, kadang nongkrong sama Kevin di kantin. Tapi akhir-akhir ini mereka ribut gara-gara hal sepele. Soal tema pentas seni. Katanya nggak sesuai dengan budaya sekolah. Dari situ malah jadi panjang dan saling sindir di media sosial. Aku cuman pengen semuanya balik kayak dulu, tapi makin lama semuanya malah makin ribet. Beberapa hari kemudian, kita mulai latihan bareng lagi untuk pentas seni. Dinda bantu bikin dekorasi dan Kevin urus musik. Awalnya canggung, tapi lama-lama mulai cair. Kevin ngajarin Dinda cara memakai alat musik digital dan Dinda mengajari Kevin arti lirik lagu daerah. Aku lihat mereka ketawa bareng dan rasanya lega banget. Akhirnya suasana kayak dulu udah mulai balik pelan-pelan ya. Pas hari pentas, semua berjalan lancar. Musik, tarian, puisi, semuanya nyatu. Penampilan terakhir, Kevin dan Dinda tampil berbareng-barengan. Lagu mereka judulnya Dua Langit dan Satu Bumi. Waktu mereka nyanyi bareng, jujur aku hampir nangis. Kayak semua perbedaannya kemarin ribet banget tiba-tiba di panggung itu. Setelah acara selesai, kita duduk di tangga depan aula dan matahari sore mulai turun. Kevin nyengir, maaf ya Din, dulu gue nyindir mulu. Dina ketawa kecil, gak apa-apa, aku juga kadang terlalu ngejudge. Aku cuman senyum ngeliatin mereka. Ternyata toleransi gak harus ribet, gak perlu kata-kata besar. Kadang cukup mau dengerin, ngerti, dan tidak langsung menilai orang lain. Langit sore itu dua warna, jingga dan biru, tapi tetap menyatu di satu garis. Seperti kita juga. Bye. Maaf kalau ada salah kata. Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan sebuah cerpen yang dibuat oleh diri saya sendiri. Ini adalah Kota Tanpa Cahaya oleh Kinara Chanelia Chesa. Malam itu, langit di kota Luminta diselimuti dengan kegelapan. Tidak ada bintang, tidak ada lampu, matahari, bahkan tidak tampak esok hari. Semua sumber energi kota tiba-tiba padam. Listrik, tenaga surya, mesin-mesin bertenaga magnetik tiba-tiba hilang total. Yang seharusnya menjadi kota neon cemerlang, pesawat-pesawat, kota futuristik yang gemerlap kini hampa suara.
Suara teriakan ketakutan warga dan langkah-langkah kaki adalah satu-satunya suara yang terdengar di antara logam bangunan raksasa. Di antara semuanya, seorang remaja yang berdiri menatap langit yang kosong yang bernama Arka. Ia berusia 14 tahun, tetapi jarang ada ilmuwan yang lebih cerdas daripada dirinya. Ia tinggal bersama pamannya, Profesor Vega, seorang ilmuwan terkenal yang meneliti energi cahaya matahari untuk menciptakan sumber daya tak terbatas bagi Lumina. Namun, pagi itu, Profesor Vega menghilang tanpa jejak. Dalam keadaan panik, Arka berjalan dengan cepat menuju laboratorium di bawah rumahnya. Ia mendorong pintunya buka dengan keras. Saat pintunya terbuka, ia melihat bahwa semua peralatan telah mati, kecuali satu senter bertenaga tangan kecil, alat ciptaannya sendiri. Satu-satunya cara menyalakan senter itu adalah dengan menggoyangkannya. Dari sana, energi kinetik diubah menjadi energi listrik yang menghasilkan cahaya. Untungnya, aku tidak menyerah saat membuat inovasi ini, sambil tersenyum tipis. Ia berjalan melewati laboratorium yang sangat gelap antara mesin-mesin yang kini tidak berfungsi. Akhirnya, setelah sekian lama berjalan, ia menemukan suatu catatan. Di atas meja kerja, ia menemukan catatan terakhir dari sang paman. Energi sejati tidak hanya berasal dari matahari, tetapi dari kehidupan itu sendiri. Jika keseimbangannya terganggu, cahaya akan padam. Arka merasa bingung. Ia membacanya berulang-ulang kali untuk mencoba memahami artinya. Dari kehidupan itu sendiri, maksudnya apa, Paman? Saat Arka terus membaca, tiba-tiba layar komputer tua di pojok ruangan menyala. Ia terlonjak dan menjerit pelan. Komputer itu memancarkan hologram, tidak jelas, tetapi Arka tahu itu dari pamannya. Arka, jika kau melihat pesan ini, berarti Lumina telah kehilangan inti energinya. Seseorang telah mencuri kristal cahaya dari core Lumina, pusat energi bumi. Kau harus menemukannya sebelum kota tenggelam dalam kegelapan selamanya. Pesan itu terputus, hanya meninggalkan koordinat menuju wilayah bawah tanah. Tanpa berpikir sejenak, Arta segera mengambil tasnya dan mengaktifkan Nyx, robot kecil yang terlihat seperti bola cahaya. Ia dulu membuat robot ini untuk membantunya di laboratorium. Ayo Nyx, kita harus cari paman dan kristalnya. Siap Kapten Arka, saut Nyx dengan suara elektronik ceria. Mereka berlari menuju sebuah pintu logam besar. Ternyata, pintu besar itu adalah lift yang bisa mengakses inti bumi. Saat pintu terbuka, mereka berdua bergegas masuk, dan mereka pun menuju inti bumi. Semakin dalam, udara makin panas dan lembab. Dinding batu memantulkan sinar dari senter kecil Arka, menciptakan bayangan seperti makhluk hidup yang bergerak. Kemudian, tanah bergetar. Pintu kegelapan terbuka untuk memunculkan sosok besar berwarna hitam dengan mata merah menyala. Arka dan Nyx berdiri kaget. Tetap di depan mereka, berdiri sosok besar dengan tubuh yang terbuat dari asap bercahaya. Akulah Umbros, penjaga Core Lumina. Beranikah kau melewati batas cahaya dan kegelapan? Tanya makhluk itu dengan suara berat. Arka mundur selangkah, tapi ia memberanikan diri. Aku tidak ingin melawanmu. Aku hanya ingin mengembalikan kristal cahaya yang dicuri. Tanpa itu, kota kami akan mati. Umbros menatapnya dengan sinis, lalu berkata, energi adalah kehidupan. Kalian manusia mengambil terlalu banyak tanpa memberi kembali. Core Lumina sekarat bukan karena dicuri, tapi karena ketamakan manusia. Kata-katanya membuat Arka terdiam. Ia menatap Nyx dengan mata penuh kesadaran. Ternyata pamannya pernah berkata hal yang sama, bahwa energi bukan milik manusia, melainkan titipan alam. Silahkan Umbros, lihat untuk dirimu sendiri, kata Arka sambil perlahan membuka tas dan memperlihatkan resonator buatannya. Cahaya biru lembut memancar dari alat itu,
memantul di dinding batu. Aku membuat satu alat yang mampu mengubah semua jenis energi, panas, gerak, dan cahaya menjadi satu aliran yang stabil. Kami, manusia, bisa memperbaiki kesalahan kami. Umbros tidak berkata apa-apa. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara magma berdesis di kejauhan. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Di depan mereka muncul satu ruangan raksasa. Dindingnya hitam berkilau, membawa kobaran api tak terlihat. Di tengahnya tergantung kristal cahaya, retak dan redup. Sinar putihnya telah berubah menjadi abu pucat yang berputar pelan. Arka melangkah mendekat dengan nafas berat. Nyx, pasang penyeimbangan. Mode penyeimbangan aktif. Energi siap dilepaskan, jawab Nyx dengan suara bergetar. Dengan cepat, Arka menempelkan resonator alfa ke permukaan batu. Alat itu bergetar dengan hebat, menyerap energi panas dari magma dan mengubahnya menjadi cahaya murni. Namun perlahan, panas itu menjalar ke tubuh Arka. Energi alat tersebut mulai merasuki dirinya, menyedot kehidupannya sendiri. Arka, hentikan! Tubuhmu tidak akan kuat, teriak Nyx panik. Namun, Arka tidak memperdulikannya. Ia menggigit bibir, matanya menatap lurus ke kristal. Jika kehilangan sebagian tenagaku adalah harga yang harus kubayar agar Lumina kembali hidup, biarlah begitu. Sebuah sinar menyilaukan muncul dari inti bumi. Gelombang energi besar menyapu seluruh kota. Lampu mulai menyala, mesin mulai berjalan, dan akhirnya sedikit sinar matahari terlihat bersinar di langit Lumina. Akhirnya, setelah sekian lama, warga-warga mulai keluar dari rumah mereka sambil menangis bahagia. Umbros menatap Arka yang kini terbaring lemah. Kau telah memahami esensi energi sejati, memberi tanpa mengharapkan balasan. Dari sinar berpendar, muncul bayangan hologram Profesor Vega. Kau berhasil, Arka. Kau telah menyelamatkan Lumina dan memahami pelajaran yang bahkan ilmuwan tua sepertiku belum sepenuhnya mengerti. Ia berkata dengan penuh semangat. Arka membuka matanya perlahan dan tersenyum lemah. Energi bukan sekedar kekuatan, Paman. Energi adalah kehidupan. Langit di atas Lumina berubah menjadi aurora berwarna biru dan emas. Cahaya menari di antara menara-menara kota, menandakan lahirnya era baru, era energi bersih yang selaras dengan alam. Di pusat kota, patung kecil dibangun menggambarkan Arka dan robot Nyx, pahlawan kecil yang membawa kembali cahaya ke dunia. Itu saja dari saya. Terima kasih atas mendengarnya.